Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya'lu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik merupakan transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. E-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Jenis-jenis e-commerce di luar perusahaan. Yang pertama adalah e-commerce bisnis ke konsumen, yaitu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua adalah e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana titik ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama adalah perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua adalah perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang ketiga adalah peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce. Terdapat 3 kendala di dalam e-commerce. Yang pertama adalah biaya yang tinggi, yang kedua kekhawatiran akan masalah keuangan, serta yang ketiga adalah piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Berikutnya adalah jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya adalah basis data eksternal. Dengan menggunakan basis data eksternal, perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Dalam hal ini, tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua objek. Perusahaan menggunakan basis data eksternal untuk mendapatkan kecerdasan bisnis, karena lebih cepat serta lebih menghemat biaya daripada meneliti beragam jenis sumber daya informasi. Selanjutnya adalah mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Langkah pertama menuju pencapaian e-commerce adalah mendapatkan pemahaman mengenai lingkungan di mana perdagangan akan dilaksanakan. Berikutnya adalah sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional merupakan strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Dalam hal ini terdapat pertukaran data elektronik, yaitu salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Berikutnya adalah manfaat sistem interorganisasional. Yang pertama ada efisiensi komparatif. Di dalam efisiensi komparatif terdapat 2 manfaat. Yang pertama adalah efisiensi internal. Efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat serta mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat. Yang kedua adalah efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan menawarkan lebih banyak produk dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan, memindahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada pemasok dan pelanggan, serta mengumpulkan data lingkungan dengan lebih mudah. Berikutnya, kekuatan penawaran. Yang pertama adalah fitur-fitur produk yang unik. Hubungan-hubungan elektronik sistem interorganisasional memungkinkan perusahaan menawarkan pelayanan yang lebih baik lagi
kepada para pelanggannya dalam bentuk penempatan pesanan yang lebih mudah, pengiriman yang lebih cepat, dan waktu respon yang lebih cepat dalam permintaan informasi. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dengan tergabung dalam suatu sistem interorganisasional, perusahaan dapat menurunkan biaya yang ditanggung oleh para pelanggannya dalam mencari masuk, mengidentifikasikan produk-produk alternatif, dan mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah meningkatkan biaya perpindahan. Sistem interorganisasional memberikan para pelanggannya sumber daya informasi seperti piranti keras, piranti lunak, dan saluran komunikasi data jika pelanggan membeli produk dari perusahaan lain. Manfaat tidak langsung sistem interorganisasional. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan, yang kedua adalah menurunkan biaya, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasi, yang keempat meningkatkan kemampuan untuk bersaing, yang kelima memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang keenam adalah memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya adalah strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama adalah produk-produk digital. Dalam hal ini, produk dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Yang kedua adalah produk-produk fisik. Dalam hal ini, pesanan dilakukan melalui web, kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman. Yang ketiga adalah penjualan maya versus campuran. Penjualan maya merupakan penjualan tanpa mengoperasikan tempat jualan fisik. Sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan fisik dan situs web. Dan yang keempat adalah pemerintahan elektronik. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan layanan online. Langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama adalah perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak merupakan penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Dan yang kedua adalah nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Selanjutnya adalah menggunakan internet. E-commerce tidak akan terjadi jika tidak ada jaringan internet yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Dalam hal ini terdapat World Wide Web. World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data fleksibel dan intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang kesepuluh adalah carilah bantuan jika membutuhkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.